Baik, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang kemagnetan, ya, sistem kemagnetan. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita akan membahas tentang kemagnetan dan manfaatnya, tetapi bagi hewan. Jadi, magnet itu selain bisa digunakan peralatan kita sehari-hari, bisa digunakan juga untuk hewan. Nah, apakah manfaatnya medan magnet pada hewan? Di sini pada migrasi hewan, ya. Setiap wilayah bumi mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Kemudian, hal ini yang membuat dampak bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk hewan, baik hewan darat, hewan laut, maupun udara, melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk bertahan hidup. Jadi, hewan-hewan itu akan pindah ke tempat tertentu karena sudah tidak cocok ketika pada tempat asalnya. Namanya bermigrasi. Ya. Perpindahan tempat inilah yang disebut dengan migrasi. Nah, migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang sama setiap tahunnya. Jadi seperti misalnya kita pergi ke suatu tempat menggunakan jalur yang itu-itu saja, jalurnya sama. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar hewan di bawah ini. Apa yang anak-anak bisa simpulkan? Apa yang anak-anak bisa simpulkan? Nah, sekarang di sini ada burung-burung yang berterbangan, terbang, dan anak-anak perhatikan semua arahnya sama, ya. Coba semua arahnya ke sana. Kemudian, nah ini ada sekelompok hewan juga yang akan bermigrasi. Anak-anak juga lihat di situ mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana nih? Coba lihat. Kenapa tidak ada yang menghadap ke sana? Semua menghadap ke sini. Sama burung ini semua menuju ke sana. Nah, inilah karena di dalam tubuhnya hewan-hewan itu mempunyai magnet gitu ya. Oke, sekarang ternyata hewan-hewan tersebut bermigrasi untuk mencari makan karena di tempat asal sudah tidak memungkinkan lagi. Ya. Oke, ini tadi burung-burung tadi bermigrasi karena apa? Untuk mencari makan. Karena di tempat asalnya sudah tidak ada lagi. Sama dengan hewan yang tadi juga mencari makan. Kalau kita transmigrasi, nah karena di sana menjanjikan lagi kehidupan yang lebih baik itu untuk manusia ya. Kemudian hal ini terjadi. Kenapa dia bermigrasi tadi? Karena terjadinya perubahan musim di bumi yang berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi musim kayak di kita kan ada musim panas, musim dingin. Kalau di luar negeri ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, ya. Masing-masing itu akan mengakibatkan habitatnya harus mencari tempat yang sesuai. Baik, nah ini sekarang nih anak-anak lihat. Ini burung-burung bermigrasi nih anak-anak lihat semua sama. Mempunyai tujuan yang sama. Bermigrasi. Tidak ada satupun yang ke arah sana. Semua tujuannya sama. Ini juga sama seperti tadi. Jadi, salah satu cara hewan bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Ternyata magnet di dalam makhluk hidup sebagai alat navigasinya. Kalau kita sekarang itu GPS-nya, GPS-nya itu di sana sebagai magnetnya. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan biomagnetisme. Nah, magnet yang ada di dalam makhluk hidup disebut dengan biomagnetisme. Jadi mereka ini di dalam tubuhnya ada magnet-magnet yang menyebabkan dia bisa bermigrasi. Dia tidak akan tersesat gitu ya. Oke, berikutnya pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Bumi merupakan magnet yang paling besar.
Hewan mampu mendeteksi magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet tadi. Medan magnet bumi bisa membantu hewan untuk menentukan arah migrasi, mempermudah mencari mangsa, dan dapat menghindari musuh. Itu tujuannya hewan-hewan tadi bermigrasi. Hewan-hewan yang bermigrasi memanfaatkan medan magnet bumi, diantaranya tuh burung, ya. Burung itu memanfaatkan magnet bumi. Burung elang dan burung layang-layang, ya, yang biasanya yang memanfaatkan itu. Kemudian ada hewan lagi yaitu ikan salmon, migrasi ikan salmon untuk berkembang biak, ya. Nah, ini ikan salmonnya ya, tapi ini bermigrasinya karena apa? Karena dia harus mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Kemudian berikutnya migrasi penyu. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini, kenapa penyunya hanya sendiri, Bu? Nah, inilah keunikan penyu. Migrasi penyu itu dilakukan sendirian. Membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Jadi penyu itu jika bermigrasi tidak bergerombol sendirian, butuh waktu yang sangat lama. Kalau tadi anak-anak lihat hewan-hewan yang tadi burung, kemudian hewan yang lainnya ikan salmon, mereka bergerombol. Tetapi kalau penyu hanya sendirian, ya, harus diingat. Kemudian paus. Paus itu juga bermigrasi, namun banyak yang tersesat ikan paus. Nah, anak-anak juga perhatikan mendengar di berita atau baca di koran atau baca di sosial media ikan paus yang terdampar di mana gitu ya. Kemudian ada beberapa ikan paus juga yang diburu oleh manusia. Jadi biasanya kalau ikan paus ini bermigrasi, kebanyakan beberapa ikan paus tersesat. Jadi dia terdampar ke daratan gitu. Kemudian ada migrasi lobster duri yang dilakukan di setiap akhir musim gugur. Jadi masing-masing punya kebiasaan. Nah, ini lobster durinya. Nah, ini mengikuti arah perubahan medan magnet. Mengikuti arah perubahan medan magnetnya di sini, ya. Jadi lobster ini musim gugur itu akan mengikuti arah medan magnetnya kemana? Ke kutub utara yang paling besar atau ke kutub selatan gitu ya. Kemudian yang berikutnya magnet dalam tubuh bakteri. Nah, nih magnet dalam tubuh bakteri ini bakterinya. Kemudian ada flagellata. Flagellata ini nanti untuk bergerak. Kemudian ini ada magnetosom. Nah, pada tubuh bakteri magnetotatik bakteria terdapat organ khusus yang disebut magnetosom. Ini magnetosom organ khusus yang ada di sini. Bakteri ini mampu bermigrasi dan navigasi dengan memanfaatkan medan magnet. Memiliki flagellata, ini memiliki flagellata yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jadi flagellata itu fungsinya mendorong bakteri pada saat dia bergerak. Nah, magnetosom ini terdiri dari senyawa magnetit Fe3O4 atau Greigit Fe3S4 yang memiliki kemagnetan jauh lebih kuat daripada magnet yang dibuat oleh manusia. Makanya jenis bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1975 oleh Richard B. Blackmon. Nah, sampai sekarang magnet dalam tubuh bakteri ini masih diadakan penelitian lebih lanjut dengan harapan bisa berguna untuk kebutuhan kesehatan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini membahas tentang kemagnetan pada hewan
dan teriring doa sukses selalu buat anak-anak. Sampai jumpa kembali.